daripada tidak boleh. Nah, ini kita loncat dari minggu kardio ke minggu yang seharusnya memang utamanya adalah di respirasi. Jadi kita di PK di blok 2 malah tidak akan praktikum tentang troponin, tentang CKMB, tentang ET-Pro-BNP. Selain tadi satu apa? Mahal. Dua, nyari sampel orang jantungan juga sulit ya. Bapak jantungan? Saya pakai buat praktikum ya. Bisa disambit defibrillator ya. Jadi kita praktikum yang lain saja. Namanya adalah analisa cairan serosa. Kita akan melihat dulu tentang cairan serosa. Mungkin ini sedikit review secara fisiologi cairan serosa itu apa. Kemudian pemeriksaan laboratorium yang dilakukan. Prinsipnya pada semua cairan tubuh, ingat pernah menganalisis urinalisis dan kawan-kawannya ya. Konsepnya semuanya adalah makroskopis dulu, kimiawi dan mikroskopis. Ya, 3 komponen utamanya selalu itu. Hanya saja parameternya yang ada di mikroskopisnya, yang ada di kimiawinya akan beragam tergantung dari jenis cairan tubuhnya. Ya, ada pada tubuh manusia ada beberapa rongga ya yang kita sebut sebagai rongga serosa karena dia dilapisi oleh suatu membran, 2 membran nih, parietal dan membran visceral ya. Dan di antara kedua membran ini ada suatu space yang namanya adalah serospace. Jadi parfum serosa dia ada di pleural, ada di perikard dengan angka yang paling kecil ya, dan yang paling besar adalah peritoneal space. Kalau dia terjadi build up cairan di situ, yang harusnya itu cuma dikit, bagi pelumas ya. Saya mau pakai perumpamaan oli, tapi saya nggak ngerti motor ya, daripada saya mabrut ya. Mending saya jelaskan apa adanya saja. Membran itu kalau bergesekan, dia kalau tidak ada pelumasnya maka akan ada friksi di situ, rentan nanti inflamasi. Ya, tapi kalau pelumasnya juga terlalu banyak, dia tidak akan bisa mengempis. Contohnya pada pleural, pada peritoneal gitu ya. Pada perikard apalagi dengan space jantung yang seperti itu ya, kalau perikardiumnya terisi dengan cairan penuh ya, pasti dia tidak akan bisa memompa dengan sempurna. Build up cairan tadi akan disebut sebagai efusi. Bagaimana caranya biar tidak terjadi efusi? Maka harus dijaga rate antara produksi, laju produksi ya, dan laju rate absorpsinya. Kenapa bukan sekresi dok? Kenapa bukan dibuang gitu ya? Karena cairan yang ada di sini berasal dari serum ya, jadi bukan, jadi dari darah ya, jadi nanti di ultrafiltrasi gitu. Berasal dari komponen sirkulasi sehingga dia nggak langsung serta-merta dibuang. Bisa juga ada komponen limfatik di situ ya. Beda dengan urin ya, kalau urin kalau berlebih dibuang. Nah, kalau peritoneal berlebih mau dibuang ke mana? Udel harusnya ya. Bukan, itu bukan jalan keluar ya. Bagaimana sih dia bisa menjaga tekanan tadi? Ada 2 tekanan utama. Ini pasti dari pretest sampai responsif pasti akan keluar ya. Utamanya adalah oncotic dan hidrostatik. Namanya hidro berarti utamanya adalah ya, cairan air ya. Jadi tekanan yang dibentuk oleh banyaknya cairan di dalam sirkulasi itu namanya tekanan hidrostatik. Sementara di dalam cairan tadi ada zat terlarutnya, dia juga bisa membuat tekanan, namanya adalah oncotic. Komponen terlarut paling banyak dalam plasma itu apa? Komponen terlarut paling banyak karbohidrat, lemak, tergantung dong. Dokter kita mungkin lemak juga ada ya. Protein, elektrolit, kreatinin, apa? Protein apa? Protein yang opsinya 2 saja tuh. Albumin atau globulin, kan gitu. Paling banyak adalah albumin. Itu utamanya sebenarnya adalah albumin. Sehingga ketika terjadi gangguan di sini, maka dia akan menyebabkan adanya efusi. Kita akan lihat satu persatu. Sehingga berdasarkan patofisiologi pembentukan cairannya, kita nanti akan bisa
mengklasifikasikan cairan ini namanya transudat atau eksudat. Efusinya itu dari apa? Gitu ya. Tekanan hidrostatik dijaga sehingga dia bisa pindah nih cairan dari kapiler ke membran, balik lagi ke kapiler gitu ya. Dari entah kapiler yang pulmonal dan sistemik gitu. Contohnya misalnya pada pleura. Kemudian adanya tekanan osmotik juga menyebabkan mungkinnya adalah reabsorpsi gitu ya. Tekanan filtrasi dari ultrafiltrat ya, sehingga dari darah terjadi ultrafiltrasi lagi, lari ke sini ya. Cairannya pergi sehingga zat terlarutnya lebih banyak sehingga tekanan onkotiknya meningkat di kapiler. Nah dia tekanan onkotik meningkat, dia bilang ayo pelarutnya balik lagi gitu ya. Dari sini dia absorpsi karena nanti tekanan hidrostatiknya dari sini lebih tinggi, dia akan balik lagi gitu ya, sehingga dia bolak-balik ya, kayak orang bingung ya. Bolak-balik yang penting tidak menumpuk, sehingga untuk mempertahankan volumenya ya segitu-segitu aja. Kalau dia terlalu banyak gagal di salah satunya, maka dia terjadi yang namanya efusi. Oke? Nah, oh bisa sih dok dia efusi? Berarti kalau efusi itu antara tekanan hidrostatiknya yang meningkat atau tekanan osmotiknya yang turun. Kita lihat. Ketika terjadi peningkatan tekanan hidrostatik pada hipertensi misalnya, lama-lama dia jadi CHF. Dia bisa menekan cairan di pleura maupun di perikarp itu jarang ya, rata-rata adalah di pleura. Ya, sehingga ketika terjadi efusi pleura pada pasien CHF, kita bisa bilang oh ini karena terjadi peningkatan tekanan hidrostatik. Pada pasien-pasien dengan protein itu tidak boleh dibuang ya di urin. Ingat, di urinalisis proteinuria adalah temuan abnormal. Pada pasien-pasien sindrom nefrotik, loss filtrasinya, hilang semua. Kok dia bengkak ya? Terus ada sedikit asites ya. Karena apa ya asitesnya? Misalnya kita cari, ternyata dia adalah karena sindrom nefrotik. Protein dihasilkan di mana? Di situ. Situ itu dong. Ya, kalau pasti jawabnya sudah agak ke atas ini. Ini diagnosis bapak itu, ya, bapak itu diagnosisnya waktu habis. Ya pak, nanti saya rasakan sampai semoga jelas semua. Itu tadi mau menjawab saya nggak tahu. Ayo protein biasanya di mana? Anak semester 6. FK lagi tadi, benar ya? Biasanya di mana? 5 huruf. Hebat, liver, itu 4 huruf kedok hati ya sekarang dia diajarkan di apa? Sehingga ketika terjadi sirosis hepatis sudah 2C, betul? Ya, ketika terjadi kegagalan hepatnya fibrosis tidak bisa memproduksi sehingga albumin pada darah nanti akan berkurang sehingga nggak bisa menjaga tekanan onkotik, sehingga bisa terjadi pada sirosis hepatis bisa ada asites. Betul atau tidak? Ya, pada pasien-pasien dengan enteropati kerusakan usus gitu ya, misalnya dia tifoid jangka panjang dengan komplikasi enteropati, protein loss bisa terjadi build up cairan karena dia ada penurunan tekanan onkotik. Selain 2 hal tersebut di atas ya, adanya 2 patofisiologi lain yang mendasari selain perubahan tekanan tadi adalah peningkatan permeabilitas kapiler dan adanya obstruksi cairan limfa. Peningkatan permeabilitas kapiler merupakan tanda khas dari adanya infeksi dan inflamasi. Betul. Di mana-mana pasti dibilang begitu. Membran apapun ketika dia terjadi infeksi inflamasi akan terjadi peningkatan permeabilitas. Nah, hal ini menyebabkan ya tadi cairannya bisa masuk keluar cairannya tapi numpuk terus di serosanya ya, jadi tidak kembali lagi. Contohnya pada infeksi inflamasi dan misalnya pada beberapa kasus malignansi dan pada beberapa kasus obstruksi ya dia menekan di jaringan limfatikus itu kan berjalan bareng ya dengan sirkulasi ya.
Nah, di kapilernya terutama kalau pada pleura paling sering adalah obstruksi ductus thoracikus yang adalah saluran lympfatik yang paling besar, betul? Nah, dia nanti ditekan di situ sehingga kalau ada obstruksi atau ada trauma di situ misalnya ya, dia bisa menyebabkan build-up cairan di pleura. Klasifikasinya adalah transudat kalau karena dua patofisiologi utama tadi tidak ada infeksi itu transudat. Malignansi itu juga debatable, ada yang bilang itu ya kan dia bukan infeksi sebenarnya, malignansi itu harusnya bukan eksudat gitu ya. Tapi ada juga yang pakai klasifikasi malignansi adalah eksudat gitu ya. Jadi kita pakai yang pakai ini saja. Yang dilihat makroskopis ada kejernihan, warna, jumlah mikroskopis untuk jumlah dan hitung jenis sel. Kemudian pemeriksaan kimiawi ya, glukosa, protein, LDH, bisa bilirubin dan kolesterol pada beberapa cairan gitu, dan pemeriksaan rivalta. Tidak semuanya kita kerjakan, tapi besok ini adalah besok lebih ke case based discussion dan hanya beberapa pemeriksaan yang dilakukan ya. Jadi besok lebih banyak brainstorming. Jadi saya harap teman-teman sudah membaca dulu untuk alur patogenesis penyakitnya ya. Besok ada yang mau diambil boleh ya, cairannya enggak dong. Pleuranya keluar dulu mana tahu cairan pleura berlebih boleh dok ya, di sinilah nyumbang titik. Diambil harus dengan teknik aseptik dan diaspirasi tergantung dari lokasinya. Kalau di perikard ya perikardiosentesis, di torak, di pleura namanya torakosentesis. Kalau di abdomen namanya bukan abdominosentesis ya, namanya parasentesis. Ini entah kenapa di 3 angkatan saya uji ini pasti ada yang salah. Pasti soal ini keluar di responsi, tapi pasti ada yang ngarang jelas-jelas gambarnya itu jarum di perut torakosentesis karena tidak ingat mau nulis abdominosentesis kok lucu gitu, peritoniosentesis kok dudu gitu ya. Terus lah, yang penting nilai kasihannya. Tidak, saya tidak kasihan tapi sayangnya ya. Atau gantung saya kasihan banget. Volumenya juga biasanya banyak, tapi tergantung kalau dia di perikard. Bayangkan kalau dia di perikard diisi 100 mili sama di peritoneal diisi 100 mili, lebih fatal yang mana? Perikard. Nah, karena dia tidak punya daya tampung sebesar itu gitu ya. Efusi pleura itu bisa sampai 3 liter, 4 liter bisa. Boleh nggak diambil dalam satu waktu banyak langsung? Enggak. Darahmu berapa? Cairan tubuhmu itu berapa? Rahasia Tuhan kan. Diam lagi, tanya diam dulu. Cairan tubuh itu berapa? Dari estimasi cairan tubuh, biar HP-nya itu mau pakai estimasi cairan tubuh orang dewasa itu berapa persen dari berat badan? 70. Berapa salah? 60% dari berat badan. Berarti dengan berat badan 50 kilo ya, bukan saya pasti ya. 60 dikali 50, 3 liter. Efusi pleuranya 3 liter. Habis diambil semakut dong hasilnya. Ya shock, langsung gangguan hemodinamik. Jadi kalau ngambil harus kira-kira pasiennya seimut saya ya, sama sebesar Noel misalnya gitu ya. Ya beda dong. Saya kecilnya sama boleh pembanding, nggak boleh. Ya. Jadi harus diperkirakan kira-kira volume cairan pasien itu seberapa. Oh memang tapi dok, ini parunya itu kalau di ronsen cairan semua. Masa kok kita ambil dok? Eman-eman lah. Ya. Bukan perkara eman-eman atau perkara kasihan pasien yang kamu ambil itu lebih banyak harmnya dibandingkan diambil pelan-pelan ya. Mungkin harus berulang tidak nyaman, tapi itu nanti lebih safety untuk pasien. Tapi nggak serta-merta pokoknya besok kalau lihat dokter Iswato musik pleura, dok nggak boleh 3 liter ini. Atau dokter Mika itu dok, namanya adu domba ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kadang misalnya udah dilihat pasien ini tuh malignansi, efusi pleuranya sudah kanan kiri, kalau tidak diambil, tidak dipasang WSD misalnya, ya nanti dia nggak akan bisa bernafas. Begitu. Jadi banyak pertimbangan klinisnya untuk diambil.
Dok, kalau udah ambil 2 liternya dikirim ke laboratorium semua. Ya udah dibagi-bagi sama tetangga. Nah, diambil sedikit aja, kita tampung di spuit ya, biasanya terus dikirim. Ya, yang kirim ya koas-koas kayak kamu itulah besoknya. Di kelas kirim ya ke laboratorium. Apa ini tadi? Nggak tahu saya, pokoknya kirim ini aja tadi. Ya, koas tidak sadar tuh gitu kan? Tidak kompos medis. Pokoknya ini dikirim. Pasiennya siapa? Waduh, ya. Itu kesalahan utama. Jadi harus diingat cairannya apa, identitas pasien juga harus tertampil di situ. Ada pada beberapa, kalau di luar negeri itu prakteknya langsung dipisah ya. Ada yang dimasukkan ke tabung EDTA, ada yang ditaruh di heparin ya. Karena dari efusi pleural tadi itu tidak hanya kita lihat 3 sebenarnya. Kan tadi kalau kimiawi ya diperiksa di bagian kimia. Kalau sel dilihat di bagian hematologi. Ada pemeriksaan misalnya pada TB itu bisa efusi pleural enggak? Bisa. Nah, kalau TB penegakannya dengan apa? Mikrobiologi toh, pasti kan kita cari penyebabnya gitu ya. Nah, pleural tadi bisa dites, misalnya dengan ada tes ya, atau cek BTA pleural itu juga bisa. Oke, kita akan lihat besok yang kita kerjakan. Contohnya ada sampel besok ya, silakan nanti dinilai makroskopisnya. Kita lihat lakukannya secara visual, nilai ada turbiditas atau tidak, ada darah atau tidak, ada perubahan warna atau tidak. Normalnya kayak gini. Kalau sudah warna kayak gini berarti dia eksudat, sudah warna kayak eksudat. Kalau ini apa? Ini bukan susu basi, bukan. Ini apa? Apa cairan tubuh yang bentuknya seperti susu? Kaget ya, saya juga ya. Apa yang bentuknya seperti susu? Ente lagi ya dok. Apa? Limfo, cairan limfo. Kenapa cairan limfo bentuknya bisa kental begitu? Limfo mengangkut apa dia? Antibody. Lemak mengangkut lemak apa? Trigliserid, kilomikron ya. Kilomikron berjalan dia di limfo. Ya, jadi dia cairannya ketika terjadi obstruksi cairan limfo warnanya bisa seperti ini. Memang ada dok kayak gini-gini diperiksa. Misalnya pasien dengan KLL, ruptur hepar, ya, hematom luas, kemudian keluar cairan ketika dilakukan fungsi misalnya, atau ketika tindakan kok ada bocor terus cairan ya, ditampung lah, diperiksa. Saya mau tahu ini tuh dari limfatik apa bukan? Nah, ini namanya analisa cairan serosa. Nanti kita lihat karakteristiknya khusus, dan itu jarang ya terjadi di peritoneum. Masa limfo tiba-tiba lari ke perikard itu juga jarang. Jadi mostly dia adalah di yang pleural. Kalau dia infeksi ya yang mengarah ke keruh, turunan gitu ya. Kalau ada trauma, ada neoplasma, biasanya bisa dia merah. Pasien-pasien dengan CA paru efusi biasanya pas ditarik bisa merah ya, demotorak gitu ya. Ini namanya tadi tampak seperti susu adalah Kilos appearance ya. Sekali lagi besok keluar di responsi gambar kayak ini, tampak serosa seperti susu. Padahal bukan itu jawabannya ya. Ini yang tak cari nih, Kilos appearance. Nah apa benar tampak seperti susu? Boleh, nilainya 4 dapatnya 1 ya. Itu baru kasihan ya. Yang kedua, iya, welcome back old friend ya. Tapi tidak dilakukan ya. Besok dengan simulasi. Kalau saya mau kasih improve-nya ya boleh-boleh aja. Kan saya instrukturnya. Tergantung mood gitu. Kalau tadinya jam 8 belum sarapan, improve-nya bawah ya. Atau bisa kemil-kemil mahasiswa nggak fokus ini. Besok kita akan simulasi, mau hitung saja rumusnya ya, seperti biasa. Yang tidak tahu sumbernya dari mana itu nanti pasti akan ada gitu. Pokoknya dokter kita menjelaskan, saya hanya ingat bagian terakhirnya. Sekian ya, dikalikan jumlah sel. Karena sel yang kita hitung adalah leukosit, kita maka akan menghitung pada 4 kotak besar di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke, yang paling ujung. Ya, rumusnya adalah demikian. Pengejarannya tapi dibalik. Kenapa? Karena pada langkahnya adalah kita memipet NaCl dulu. Jadi
pengencernya dulu, baru sampelnya. Kalau dulu biasanya kan darah dulu, baru larutan pengencernya hayam atau yang lain kan begitu. Jadi kita balik sehingga ketika kita menghitung pengenceran juga kita balik bukan 1/10 gitu ya, tapi 10/9. Dari rumus kita dapatkan total sel yang dihitung di 4 kotak adalah 25/9. Kalau bisa kita kasih angka dari 9 kotak ditemukan kotak 1 20, kotak 2 50, kotak 3 ini. Harus tahu yang dihitung adalah kotak nomor 1, 3, 7 dan 9. Oke? Dicatat. Kotak berapakah yang kita hitung? Respons ini gampang banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coret yang tidak betul dong. Aku senternya. Tak coret saja yang sebelumnya. Mikroskopis. Beda dengan darah. Kalau pada darah sel paling banyak adalah apa? Eritrosit. 7 huruf. Depannya M. NT lagi. Neutrofil. Tapi pada cairan tubuh ada lapisan pada jaringan. Karena cairan tubuh itu adalah pada jaringan, dia berlawanan. Yang paling banyak adalah limfosit dan monosit yang kita sebut sebagai mononuklear sel. Sementara kalau kita ketemu neutrofil kita sebut sebagai PMN, polimorfonuklear. Ketika dia sudah ada ini kita harus curiga infeksi. Ya, itu satu konsepnya. Tidak boleh ada PMN sebenarnya di cairan tubuh apapun. Di LCS tidak boleh, ya. Perikard tidak boleh. Cairan sendi juga tidak boleh, ya. Besok kita akan ada gambar yang begini, nanti teman-teman coba menghitung. Tidak usah sampai 100. Ini tolong dicatat. Tidak usah sampai 100. Kalau bisa tak kasih gambar cuma sak cuplik di sini. Selnya berapa ini? Ciloro ya, ada di dudeng 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini apa sih? Ini jelas tidak jelas harus dijelaskan ya besok. Nah, yang dihitung adalah ternyata ada PMN-nya 2. Ini apa dok? Ini ya PMN boleh lah, tapi sebenarnya dia mirip seperti MN yang reaktif karena ukurannya lebih besar ya. Tapi kalau yang seperti ini adalah mononuklear. Nukleusnya 1. Makrofag juga tampak seperti mononuklear. Normal nggak makrofag ada di cairan tubuh? Kenapa? Karena enggak. Makrofag itu diferensiasi dari monosit. Tempatnya kalau monosit di darah, makrofag itu kan di jaringan. Sehingga ya kalau kita ketemu makrofag ya wajar kalau itu rumahnya makrofag gitu ya. Tapi ketika ada makrofag kita harus ingat bahwa fungsinya makrofag itu kan bersih-bersih. Ya, bersih-bersih, housekeeping. Perhotelan ini jurusan. Housekeeping untuk membersihkan sisa-sisa infeksi ataupun pada kasus-kasus inflamasi kronis. Contohnya apa? Inflamasi kronis yang bisa menyebabkan efusi. Infeksi kronis yang bisa menyebabkan efusi. TB, betul, itu kan adalah infeksi kronis dong, bukan tiba-tiba ketemu sehari TB. Nggak mungkin lah. Di sini aja kita periksa semua, TB laten juga mungkin sekali kok. Di Indonesia itu kan ternak TB, tenang boleh. Belum, saya udah vaksin udah sampai melentong di sini tuh. Tatonya aja ada nih. Ya. Ada tatonya ada. Atau divaksin ya. Coba dilihat, ada BCG-nya enggak? Sayang banget gue lahir luar negeri dong. Ada dong BCG. Ya, tapi di Indonesia ternyata angka kejadian TB itu masih tinggi karena apa? Penularannya juga. Kita ikut yang paling baik lah untuk berkembangnya TB ya, sehingga walaupun dengan terus berarti tidak berguna dong untuk divaksin gitu. Nanti ditanya di dokter Kristin ya. Kenapa dokter di BCG masih kuliah, masih dapat TB? Ya kalau dokter Kristin. Kalau dokter Iswanto ya tetap ditanya ya. Biar orang pintar. Kok kita sudah vaksin dok? Ada pertanyaan? Iya. Jadi
Ya, kalau nanti ketemu beberapa sel ini harus tahu bahwa oh ini kronis. Kalau PMN utamanya pada kondisi akut, ya. Tapi kalau dia cuma ketemunya MM, gitu ya, maka kita curiga ini kronis atau keganasan. Keganasan pun kadang selnya bisa muncul di situ. Ada sel pelapis membran serosa, namanya adalah mesotel, itu normal untuk ditemukan pada cairan tubuh. Contoh lagi adalah sel plasma, ini jarang sekali. Tapi sel plasma ini selain pada kasus multiple myeloma, dia bisa ditemukan juga pada severe infection, sehingga seharusnya dia adanya di darah, tapi kadang muncul juga di cairan tubuh. Dia namanya tadi adalah ultrafiltrasi dari kapiler, ya. Jadi kalau di kapilernya sudah banyak sel plasmanya, maka dia adalah curiga berarti mungkin ada infeksi berat. Kalau ini adenokarsinoma, ya saya cosplay sedikit jadi dokter Tejo. Ya. Tampilannya roset. Ini gambar PA itu sambil sadar ngomong gambar. Oh lah, saya ini golek gambar. Atau kalau saya dulu tuh gambar ya. Kalau saya jelek lagi, jadi kalau nilai saya 70 ya udah. Ini akan lihat profil senyumnya kebalik ya. Bentuknya itu seperti headset, bukan seperti senyum. Profilnya kan boleh, harus tegak terus kan ya enggak ya. Saya dulu dimarahin gitu sama dosen saya. Sampai sekarang jadi masih dendam ya. Kalau saya lewat dendam, kan saya anaknya banyak dendam. Nanti kalau kalian ketemu ini, besoknya kita ada kasus, teman-teman terjemahkan temuannya selnya berapa. Dok, ini nggak bisa dihitung. Kenapa? Nah ini menggerombol semua apa dihitung jadi satu dok. Ini harus dinotis bukan hanya sebagai sel mononuklear, tapi ada kumpulan roset sehingga curiga ke arah suatu adenokarsinoma. Oke? Ini yang besok dilakukan adalah Rivalta. Ambil aqua 10 ml, diteteskan asam asetat glasial 1 tetes. Kemudian cairannya diambil, diteteskan, dilihat ada kekeruhan atau tidak. Kalau ada kekeruhan berarti ada terjadi denaturasi protein oleh asam asetat, sehingga protein itu akan meningkat pada kondisi terjadinya eksudat. Kalau pada transudat, Rivaltanya negatif. Kemudian besok tolong menghitung ini, menerjemahkan ya. Sudah saya kasih angka besok sehingga nanti dilihat. Kalau LDH-nya sekian, berarti dia eksudat misalnya. Ya. Parameter kimiawi ini tidak boleh hanya diperiksa pada cairan, tapi juga diperiksa pada serum untuk bisa mendapatkan rasio. Jadi dibandingkan antara LDH cairan dibandingkan LDH serum, glukosa cairan dan glukosa serum. Ya, protein cairan pada protein serum. Kalau pada LDH-nya ini meningkat, ya lebih dari 0,6 ketika dibandingkan dengan serum, maka dia mengarah pada eksudat. Sementara glukosa itu diperlukan oleh mikroorganisme untuk bertahan hidup. Pada kasus-kasus misalnya yang bikin tadi ya, yang bikin efusi tadi adalah TB, paling sering memang adalah TB. Bakterinya butuh glukosa untuk bisa bertahan hidup, sehingga di cairan tadi kan ketika difiltrasi ada glukosanya, tapi glukosanya dikonsum oleh mikroorganismenya, sehingga ketika kita cek dan kita bandingkan dengan glukosa serum, glukosa cairan akan lebih rendah. Itu tandanya dia eksudat. Kalau tadi dia ada inflamasi, ada peningkatan protein di serum, tapi permeabilitas kapilernya juga meningkat, harusnya tetap stay di kapiler, tapi dia lari ke serosa, ke kavitas serosa, sehingga rasio protein akan meningkat lebih dari 0,5. Berarti normalnya di cairan itu kalau dia adalah transudat, LDH-nya kurang dari 0,6, glukosanya lebih tinggi, ya, atau setara dengan cairan serum, sementara proteinnya dia lebih rendah, kurang dari setengahnya. Misalnya proteinnya di serum 4, harusnya di cairan itu 2. Tapi kalau diperiksa ternyata dia 3,6. Ya, 3,6 dibandingkan 4 itu sudah 0,9. Sehingga berarti dia adalah mengarah pada transudat. Eksudat, sorry. Ini adalah khusus tadi yang saya bilang untuk cairan pleurak karena dia bisa terkontaminasi cairan limfo.
untuk tahu dia limfatik atau bukan, atau jangan-jangan ini cairan dari hepar, warnanya kuning sekali dong. Ya, kalau kita curiga dia adalah limfatik, kita cek kolesterolnya. Sebenarnya lebih ideal lagi trigliserida, tapi tidak semua laboratorium itu bisa memeriksa trigliserida cairan, gitu ya. Jadi kolesterol cairan diperiksa, kalau dia lebih dari rasionya lebih dari 0,3, maka dia adalah eksudan, ya. Karena obstruksi cairan limfa tadi. Kalau dia dari hepar yang rusak, terus ada cairan yang keluar di situ, tahu ini sumbernya dari hepar apa bukan, ada kontaminasi dari hepar leakage atau tidak, gitu ya. Kita cek bilirubinnya. Jangan-jangan kena dari empat dulu, ya udah cek saja bilirubin. Normalnya pada tubuh itu kurang dari 1 bilirubin itu. Tapi ketika di cairannya dia 1,9. Ya berarti ini memang benar dia adalah tercampur gitu ya dengan sekret yang dari hepar. Jadi semua dasar pemeriksaan laboratorium itu harus tahu patofisiologinya, kemungkinannya sumbernya dari mana, kenapa meningkat, kenapa menurun, sehingga kita lebih mudah untuk mendeteksi. Besok tiap meja akan ada kasus, akan dilakukan pemeriksaannya, maju ke depan, dituliskan hasilnya dan kita diskusikan bersama-sama. Jadi besok adalah case-based discussion. Itu saya mohon teman-teman belajar dulu patofisiologinya TB, catat ya, TB, CAF, sirosis, dan efusi pada CA paru. Oke, sekali lagi, TB, berarti mendengarkan alhamdulillah. CAF, sirosis hepatis pada CA paru, walaupun belum 2F, boleh ya tambah 1 ya. Ada sindrom nefrotik ya. Sindrom nefrotik itu kenapa sih gitu aja? Besok akan kita bahas. Oke? Seperti biasa, plan hanya 1 jam 1. Mau sekarang dikumpulkan boleh, mumpung ada Mbak Tiara yang ini. Gesik buat nomor 1 nilai pretest ditambah 0 ya, tidak ada efeknya. Saya penting orang terlambat biar tidak diminus. Jimmy, paling atas, berhitung. Ratus 12.